Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Saya Eka Yuliana. Saya Faiz. Saya Febri Maulidia. Saya Kurnia Vinta. Saya Sarah Fauza. Dan saya Wildan Firmansyah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang gender dan feminisme dan sexual orientation dengan analisis studi kasus pro kontra hukum rajam bagi kaum LGBT. Apa perbedaan seks dan gender? Seks dilihat dari ciri biologisnya seperti bentuk kelamin yang dimiliki oleh individu. Sedangkan gender yakni perbedaan hak kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial, budaya, dan ekonomi. Apa itu feminisme? Feminisme merupakan gerakan perempuan yang dilakukan untuk memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dengan laki-laki, yang dimana sebenarnya keduanya memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada yang lebih mendominasi. Sementara orang yang berpegangan pada ideologi feminisme disebut feminis. Jenis-jenis atau aliran feminisme muncul seiring berjalannya waktu dengan dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama ada feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis. Gelombang kedua ada feminisme psikoanalisa dan feminisme eksistensialisme. Gelombang ketiga ada feminisme postmodern dan feminisme multikultural. Lalu apa tujuan feminisme? Salah satu tujuan utamanya yakni hendak mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan. Selain itu juga untuk memperjuangkan kesetaraan gender, di mana dalam praktiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Orientasi seksual yakni bagaimana seseorang memiliki ketertarikan secara seksual kepada orang lain yang memiliki jenis kelamin sama, berbeda, atau bahkan dua-duanya. Macam-macam orientasi seksual diantaranya lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, questioning, intersex, alias aseksual, dan panseksual. Analisa pro dan kontra kami. Pada tabel pro, yang pertama, awal mulanya negara Brunei berideologikan syariat Islam yang berarti menjadi identitas negara tersebut. Yang kedua, tujuan penerapan kebijakan, yakni menegakkan kembali syariat Islam untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti kemunculan kaum LGBT. 1. Kemunculan kebijakan tersebut menimbulkan berbagai kecaman dari masyarakat internasional. Yang kedua, pendapat atau pandangan mereka, yakni individu itu berhak dilindungi kebebasannya, sebagaimana menjunjung tinggi HAM itu sendiri. Yang ketiga, salah satu penyebab lainnya yang menimbulkan ketegangan, yakni pandangan Barat terhadap Islam itu sendiri. Yang kedua, trauma masa lalu seperti kejadian 11 September yang memunculkan pola pikir mengenai Islam itu keras. Dengan demikian, sekiranya ketika sebuah negara yang berideologi sebaiknya kebutuhan dasar individu diakomodir dengan baik oleh pemerintah agar dapat mengurangi timbulnya permasalahan seperti diskriminasi melalui mempertimbangkan kebijakan. Pertimbangan bisa diwujudkan dalam dialog interfaith untuk menentukan bagaimana baiknya menyikapi kaum LGBT tanpa melukai hak asasi mereka. Karena dengan cara semisal rehabilitas atau bimbingan bagi mereka lebih disebut manusiawi ketimbang dengan menghukum mati. Sehingga nantinya dari proses itulah bisa membuka peluang dalam memperbaiki kondisi psikologis mereka.